Tidak perlu subscribe atau like untuk menikmatinya video dari kami karena semuanya gratis secara publik. Enjoy! Cerita berikut ini langsung dari orang terdekat saya, yaitu orang tua saya sendiri. Jadi pada suatu hari orang tua saya itu melihat lele sedang berkumpul, tapi anehnya yang paling depan itu adalah lele yang kepalanya utuh tapi badannya tinggal tulang. Ternyata ada penjelasan secara ilmiah terhadap fenomena tersebut. Dan fenomena tersebut ternyata sangat berkaitan dengan psikologi dari manusia serta tentang perspektif atau sudut pandang. Dari sudut pandang psikologi, manusia seringkali mengandalkan penglihatan sebagai indera utama untuk menafsirkan apa yang terjadi di sekitar. Namun, penglihatan juga bisa mudah tertipu oleh faktor-faktor tertentu seperti pencahayaan, sudut pandang, dan kondisi emosional. Fenomena ilusi persepsi bisa terjadi ketika sesuatu yang tampak seperti lele yang tersisa tulangnya sebenarnya adalah hasil dari penglihatan yang salah atau dipengaruhi oleh situasi sekitar. Contoh, cahaya yang memantul di air atau bayangan di kolam mungkin membuat ikan yang terlihat seperti hanya tulang sebenarnya masih memiliki tubuh, tetapi terlihat lebih samar atau tidak jelas. Cerita-cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat mempengaruhi cara seseorang menginterpretasikan sebuah kejadian. Ini dikenal dalam psikologi sebagai confirmation bias, di mana seseorang lebih mungkin mempercayai sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan atau mitos yang sudah ada di lingkungannya. Contoh, jika ada cerita lama tentang ikan lele gaib atau ikan penunggu di lingkungan tempat kita berada, pengalaman melihat sesuatu yang aneh di kolam mungkin lebih mudah dihubungkan dengan kepercayaan tersebut, meskipun sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Fenomena alam, lele dan sisa tulang. Secara ilmiah, ikan lele dikenal sebagai spesies yang sangat tangguh serta kanibalisme. Mereka bisa bertahan dalam kondisi ekstrem seperti kekurangan oksigen atau lingkungan dengan air yang kotor. Namun, jika seekor lele hanya tersisa tulangnya, secara biologis tentu ia sudah mati. Meski begitu, perilaku lele lain yang mengikuti sisa-sisa ikan lele bisa dijelaskan sebagai perilaku alami yang terkait dengan insting makan. Lele memiliki kecenderungan untuk berkumpul di sekitar sumber makanan. Jika ada bangkai lele atau sisa-sisa makanan di dalam air, lele lain mungkin akan tertarik ke sana karena bau protein dan zat lain yang mereka anggap sebagai makanan. Dalam beberapa kasus, fenomena yang diceritakan secara turun-temurun bisa menjadi bagian dari memori kolektif. Ini adalah fenomena di mana ingatan dan pengalaman seseorang dipengaruhi oleh cerita yang diceritakan oleh orang lain di sekitarnya. Seiring waktu, pengalaman tersebut bisa tampak lebih nyata dan hidup, meskipun ada elemen yang bisa jadi tidak akurat. Jika kita tumbuh dengan cerita-cerita tentang lele gaib, ketika kita mengalami sesuatu yang aneh, memori kolektif tersebut dapat memiliki cara mengingat dan mengartikan pengalaman itu. Dalam psikologi, kondisi emosional seseorang dapat memengaruhi bagaimana ia merespon dan menginterpretasi sebuah kejadian. Jika seseorang sedang dalam kondisi tertentu seperti ketakutan, cemas, atau terkejut, ia mungkin akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Jika kita merasa kaget atau terkejut melihat sesuatu yang tak biasa di kolam, otaknya mungkin bekerja lebih cepat untuk mencoba memberikan makna pada apa yang ia lihat. Dalam kondisi seperti ini, otak seringkali mengisi kekosongan dengan informasi yang sudah dikenal, seperti mitos atau cerita lama. Apabila ada yang ingin berbagi cerita, silahkan kirim di email di deskripsi. Tetap fighting semua mental isu, stres dan habit yang buruk. Dengan saling menginspirasi dan memotivasi serta membantu, semoga isu mental dapat berkurang. Ingat, kami percaya Allah akan menolong siapapun yang mau menolong orang lain.